Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dengan saya atas nama Jaka Alwi Sundafa, dan kali ini adalah tugas dari tugas komprehensif, yaitu untuk part 5. Di sini udah saya jawab lagi ya. Dan juga kalian bisa lihat. Jadi karena itu tanpa berlama-lama, langsung aja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini sampai bawah ya, dari atas sampai bawah. Nomor 1, tanggung jawab manajemen versus auditor. Dari bab 6 dengan jelas membatasi tanggung jawab manajemen menyusun laporan dan auditor menyatakan pendapat. Dengan menggunakan kasus Garuda, analisislah kegagalan spesifik dari kedua belah pihak. Sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen dibandingkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jawabannya, pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar 890.000 US dollar, padahal pada tahun sebelumnya 2017 perusahaan rugi sebesar 216 juta US dollar. Namun kemudian OJK dan Kementerian BUMN menemukan adanya kesalahan pencarian pendapatan sebesar 239 juta US dollar yang berasal dari kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi. Padahal belum ada transaksi pembayarannya. Kegagalan auditor, kurangnya bukti audit yang memadai, kesalahan dalam memberikan opini, dan tidak mempertimbangkan adanya indikasi kecurangan. Secara singkatnya, auditor gagal melakukan audit secara profesional karena tidak skeptis dan tidak memeriksa substansi transaksi. Yang kedua, bedakan antara kesalahan, error, dan kecurangan, fraud, sebagaimana didefinisikan dalam bab 6. Berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahata di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang, fraudulent financial reporting, dan bukan penyalahgunaan aset, misappropriation of asset, atau sekedar kesalahan dalam pertimbangan. Bukti spesifik apa dari kasus ini, misalnya materialitas, dampak terhadap laba, yang mendukung klasifikasi ini? Untuk jawabannya, kesalahan, error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kecurangan, fraud, adalah salah saji yang disengaja karena laporannya itu sengaja dilebihkan penjualan, melelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga menjadi pelaporan keuangan yang curang. Bukti materialitas, Garuda seharusnya masih rugi besar sekitar 175 juta US dollar, namun Garuda mendapatkan pendapatan yang signifikan sebesar 239 juta USD. Dampak terhadap laba, pengakuan terhadap ini mengubah hasil dari rugi menjadi laba. Nomor 3, skeptisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance, dan audit dilakukan dengan skeptisme profesional, skepticism. Audit skepticism ya. Definisikan kedua konsep ini dengan menggunakan fakta dari kasus Garuda. Bangunlah sebuah argumen bahwa auditor KP Tanubrata gagal mempertahankan sikap skeptisme profesional terkait transaksi Mahata. Bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut? Jawabannya, keyakinan memadai adalah bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sedangkan skeptisme profesional adalah bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik
kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Auditor gagal dalam mempertahankan skeptisme profesional bahwa skeptisme profesional menuntut auditor untuk menilai substansi ekonomi di balik transaksi, bukan hanya dokumen formal menunjukkan bahwa auditor terlalu percaya pada penjelasan manajemen tanpa verifikasi independen. Dampak kegagalannya ketika skeptisme hilang, maka keyakinan memadai juga runtuh. Nomor 4, asersi dan tujuan audit terkait transaksi. Dengan berfokus pada pendapatan yang diakui dari kesepakatan Mahata, identifikasi dan jelaskan bagaimana manajemen melanggar 3 asersi kunci terkait ke transaksi. Keterjadian, occurrence, akurasi, dan pisah batas. Untuk setiap asersi yang dilanggar, jelaskan satu prosedur audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji tersebut. Yang pertama ada kejadian. Manajemen mengakui pendapatan dari transaksi dengan Mahata padahal transaksi tersebut belum benar-benar terjadi secara ekonomi. Prosedur konfirmasi kepada pihak ketiga supaya memastikan bahwa pendapatan yang diakui benar-benar terjadi dan sah. Kedua, akurasi. Pendapatan yang diakui tidak akurat secara jumlah karena Garuda mengakui nilai penuh kontrak jangka panjang sekitar 239 juta USD sebagai pendapatan tahun berjalan. Padahal hanya sebagian kecil yang seharusnya dapat diakui berdasarkan tingkat penyelesaian jasa. Prosedur menelaah isi kontrak untuk menentukan kapan kewajiban kinerja dianggap terpenuhi, memastikan jumlah pendapatan yang diakui akurat. Yang ketiga, pisah batas. Manajemen mengakui pendapatan Mahata dalam periode 2018 padahal perjanjian dan realisasi transaksi terjadi atau belum terjadi sama sekali pada periode berikutnya. Prosedur pengujian cut-off untuk memastikan apakah pendapatan yang dicatat sudah benar atau belum. Nomor 5, pengakuan. Pertanyaan nomor 5, pengakuan pendapatan yang tidak tepat menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahata. Analisislah saldo ini menggunakan asersi terkait saldo yaitu eksistensi dan penilaian dan alokasi. Manakah dari kedua asersi ini yang menimbulkan resiko lebih besar dalam audit Garuda dan mengapa? Bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan beresiko tinggi seperti ini? Untuk jawabannya, yang menimbulkan resiko yang paling besar adalah penilaian dan alokasi. Karena piutang Mahata bersifat jangka panjang dan transaksi itu sendiri tidak berbasis kas, melainkan barter. Buktinya, mengkonfirmasi pada pihak ketiga, evaluasi kemampuan pembayaran, dan menganalisis perubahan arus kas. Nomor 6, bukti audit. Bab 6 menjelaskan bahwa auditor memenuhi tujuan audit yang mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bayangkan Anda adalah ketua tim audit pada penugasan Garuda, dan Anda disajikan kontrak Mahata yang telah ditandatangani. Mengapa satu bukti ini saja tidak cukup? Jenis bukti lain apa yang akan Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapatan? Jawabannya, satu bukti saja tidak cukup karena meskipun kontrak Mahata sudah ditandatangani dan tersedia, kontrak hanya menunjukkan niat dan kesepakatan awal, bukan realisasi ekonomi dan transaksi tersebut. Jenis bukti lain yang terkait ialah konfirmasi eksternal ke Mahata, adanya bukti pembayaran dan riwayat pembayaran, proyeksi arus kas, dan sumber pendapatan Mahata. Nomor 7, siklus laporan keuangan transaksi Mahata terutama terdampak pada siklus penilaian dan penagihan, sales and collection cycle. Jelaskan bagaimana satu transaksi curang ini akan mendistorsi akun-akun kunci dalam siklus ini. Misalnya penjualan piutang usaha. Lebih lanjut, bagaimana salah saji ini dapat memiliki efek berantai ke siklus lain seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali
capital acquisition and repayment cycle. Jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru. Untuk jawabannya, penjualan pendapatan diakui padahal kinerja atau layanan belum diberikan dan pembayaran belum pasti. Piutang usaha menciptakan saldo piutang besar yang secara ekonomi tidak dapat dipulihkan. Dampak salah saji nanti berdampak pada kenaikan profitabilitas yang buruk di masa yang akan datang. Nomor 8. Menggunakan proses audit 4 tahap yang diuraikan dalam bab 6, identifikasi tahap di mana kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi dalam audit Garuda. Apakah itu pada tahap 1, perencanaan dan penilaian risiko, tahap 2 atau 3, pengumpulan bukti dan pengujian, atau tahap 4, penyelesaian dan pelaporan. Berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan bisa terjadi. Untuk jawabannya, kegagalan paling kritis yang akan terjadi yaitu terjadi pada tahap 1, perencanaan dan penilaian risiko. Justifikasinya, seorang auditor seharusnya mengidentifikasi transaksi Mahata sebagai risiko salah saji material, khususnya terkait pengakuan pendapatan dan penilaian piutang. Karena risiko ini tidak dikenali dan tidak dinilai dengan tepat sejak awal, prosedur pengujian pada tahap berikutnya menjadi tidak memadai dan akhirnya berujung pada opini audit yang keliru. 9. Tanggung jawab komunikasi dan auditor. Ketika seorang auditor mengidentifikasi potensi tindakan ilegal dan ketidaksepakatan yang signifikan dengan manajemen, mereka memiliki tanggung jawab komunikasi yang spesifik. Mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris, jelas ada ketidaksepakatan internal seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi tersebut, apa saja pilihan yang dimiliki auditor menurut standar profesional? Jawabannya, auditor harus mengkomunikasikan isu perlakuan pendapatan Mahata secara langsung dan terbuka kepada komite audit, termasuk penjelasan risiko salah saji material dan perlakuan akuntansi yang sesuai. Jika manajemen tetap menolak melakukan penyesuaian, auditor memiliki beberapa pilihan profesional, mulai dari modifikasi opini hingga mengundurkan diri. Yang pertanyaan nomor 10. Skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikan tanggung jawab etis yang lebih luas dari seorang auditor kepada publik, kreditur, dan investor di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Untuk jawabannya, terungkap bahwa auditor eksternal memiliki batasan yang inheren. Auditor bekerja berdasarkan bukti, waktu terbatas, sampling, serta informasi yang diberikan oleh manajemen. Jika manajemen tidak transparan atau bahkan memiliki insentif untuk melakukan pemanipulasi, auditor dapat saja tidak mendeteksi salah saji tersebut. Tanggung jawab etis yang lebih luas, maksudnya auditor memiliki peran menjaga kepercayaan publik yang bersikap netral, yang tidak memihak pada siapapun, hanya akan dibantu jika auditor memiliki bukti yang kuat untuk memberikan kepercayaan kepada klien. Oke, segitu aja dari jawaban-jawaban dari nomor 1 sampai 10 pertanyaan tersebut. Saya sudahi untuk hari ini dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.